Kejaksaan Negeri Ciamis berada di Kabupaten Ciamis, yaitu kabupaten yang berada di wilayah Tenggara, Jawa Barat dan awalnya meliputi daerah Tenggara hingga pesisir pantai di bagian selatan. Namun, saat ini telah terpisah dan membentuk 3 daerah yang berdiri sendiri yaitu Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Ciamis kurang lebih sebanyak 1,2 juta jiwa dengan kondisi geografis berupa pegunungan dan dataran tinggi. Sedangkan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah pesisir pantai dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 560 jiwa. Selamat datang di Kejaksaan Negeri Ciamis. Kejaksaan Negeri Ciamis berdiri pada tahun 1953 dan awalnya membawahi cap jari di Kecamatan Banjar, sehingga Kejari Ciamis kemudian membawahi 2 wilayah hukum yaitu Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Dengan jenis kriminalitas yang mendominasi saat ini adalah tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan, dan asusila. Selama berdirinya Kejari Ciamis telah mengalami pergantian pemimpin sebanyak 26 Kajari dan saat ini dipimpin oleh Bapak Yuyun Wahyudi SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai langkah mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien, meningkatkan pelayanan prima, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kerja dalam rangka mewujudkan good governance and clean government, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, dan membentuk aparatur Kejaksaan Negeri Ciamis yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan Negeri Ciamis telah melakukan langkah-langkah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dalam pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi, Kejari Ciamis telah ikut berpartisipasi pada tahun 2020 walaupun belum berhasil lolos dalam seleksi tim penilai internal. Kejari Ciamis tetap berkomitmen untuk melakukan pembenahan melalui 6 area perubahan yaitu Area 1, Manajemen Perubahan. Pencanangan zona integritas dengan penandatanganan fakta integritas yang disosialisasikan melalui media sosial. Pembentukan tim kerja dan rencana aksi yang dievaluasi melalui rapat. Kajari dan pejabat struktural menjadi role model. Penetapan agen perubahan. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Area 2, Penataan tata laksana. Membuat SOP e-office bidang Pidum, Pitsus, dan SIMKARI yang diupdate secara aktif. Pelayanan publik berbasis teknologi dan keterbukaan informasi publik digital. Aplikasi persuratan elektronik yang telah diterapkan baik oleh pimpinan maupun struktural dan staf sehingga walaupun tidak berada di area kantor, pimpinan tetap dapat membuat disposisi surat-surat yang masuk untuk ditindaklanjuti oleh pejabat struktural dan diteruskan kepada staf, baik yang berada di kantor ataupun yang sedang bekerja dari rumah. Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai, analisa beban kerja, dan pelaksanaan mutasi internal. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan penetapan kerja individu. Area 4, Penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan dalam kegiatan strategi seperti ekspos perkara, penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja, penggunaan aplikasi Imonef, e-piutang yang telah digunakan secara optimal dan diupdate setiap ada perubahan. Capaian kinerja setiap bidang telah disetorkan ke kas negara. Area 5, Penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi dengan pemasangan public campaign. Membuat unit pengendalian gratifikasi, lemari gratifikasi, penambahan CCTV pada daerah pelayanan yang esensial. Pembentukan tim SPIP. Membuat hotline pengaduan masyarakat untuk menampung keluhan ataupun pengaduan masyarakat baik melalui media website ataupun WhatsApp yang akan direspon dalam waktu maksimal 1x24 jam. Ataupun masyarakat dapat langsung menilai layanan melalui penilaian kepuasan masyarakat yang berada di PTSP. Pengaktifan program whistleblowing system secara online di website dan manual berupa kotak pengaduan yang berada di area kantor. Pembentukan tim dan penanganan benturan kepentingan. Pelaporan harta kekayaan pegawai setiap tahun dalam bentuk LKHPN dan LKHASN yang telah tercapai 100%. Area 6, Peningkatan kualitas pelayanan publik. Membuat standar prosedur pelayanan publik, standar biaya dan waktu untuk segala jenis pelayanan. Menyediakan tempat pemasangan baliho, lahan parkir yang luas, parkir wanita dan difabel, serta fasilitas khusus difabel. Setiap tamu yang datang diberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerimaan tamu, pelayanan informasi dan penerimaan surat dilakukan di PTSP dan disediakan ruang tunggu yang nyaman, tempat penitipan barang, ruang koordinasi, ruang perpustakaan, dan ruang arsip. Disediakan petunjuk arah yang jelas, ruang laktasi dan poliklinik, smoking area yang berada di area terbuka,
ruang sidang online yang bersebelahan dengan ruang tunggu saksi yang nyaman, serta fasilitas minum gratis untuk saksi. Dan masjid telah dibangun di area strategis untuk memudahkan pegawai serta tamu yang akan beribadah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelayanan publik yang diterapkan oleh masing-masing bidang telah diterapkan secara optimal. Dalam bidang intelijen terdapat aplikasi Sipelem, sistem informasi pelayanan cepat masyarakat, yang menerima pengaduan ataupun pertanyaan dari masyarakat melalui layanan WhatsApp yang akan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 1x24 jam. Dalam bidang PIDUM diberlakukan pelayanan tilang cepat yaitu pelayanan 1 menit, dan apabila pelayanan lebih dari 1 menit maka akan diberikan kompensasi berupa makanan ringan. Selain itu juga terdapat pelayanan Si Akang Tilang, sistem antar ke alamat barang bukti tilang, yaitu pengantaran barang bukti tilang ke pelanggar yang dilakukan dengan cara akses ke nomor Akang Tilang dengan memberikan bukti pembayaran tilang. Bidang Pitsus, terdapat pelayanan pemuda sakti, yaitu pemeriksaan melalui media komputer 2 arah untuk saksi dan tersangka yang terintegrasi melalui CCTV yang dapat dipantau oleh pimpinan menggunakan handphone. Dalam bidang Datun, selain pelayanan hukum manual, terdapat aplikasi JPN Link yang terintegrasi di website ataupun berupa nomor WhatsApp yang dapat memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi hukum secara online dengan JPN yang berada di Kejaksaan Negeri Ciamis. JPN Link juga dapat memudahkan stakeholder yang akan berkoordinasi baik dalam bantuan hukum ataupun pendampingan hukum untuk dapat mengirimkan permohonan ataupun mengirimkan laporan serta berkonsultasi hukum melalui media online yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam bidang barang bukti dan barang rampasan, terdapat layanan CRPs, yaitu sistem antar barang bukti gratis yang langsung diantar ke rumah pemiliknya setelah putusan ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Mendukung program pemerintah dengan mengajak masyarakat umum untuk melaksanakan vaksin COVID-19. Hari ini saya membayar dan tilang. Kebetulan jaringan sedang error dan pelayanan lebih dari 1 menit. Tapi pihak dari Kejaksaan Negeri Ciamis memberi saya snack. Kejaksaan Negeri Ciamis. Oke. Pelayanan pengambilan tilang di Kejaksaan Negeri Ciamis sangat cepat, tidak ada pungli dan petugasnya ramah. Kejaksaan Negeri Ciamis memang oke lah. Baik, terima kasih untuk pelayanan dari pihak Kejaksaan sendiri. Saya merasakan sudah sangat baik sekali. Saya selaku penyidik pembantu untuk berkoordinasi dengan JPU sendiri untuk permintaan perpanjangan penahanan. Untuk berkas perkara sendiri sudah sangat membantu kami selaku penyidik pembantu untuk melaksanakan pekerjaan koordinasi dengan pihak JPU di sini. Mohon dengan adanya program pengantaran BP gratis oleh pihak Kejari Ciamis, kami sangat terbantu sekali sehingga kami tidak perlu capek-capek ke kantor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Ciamis yang telah memberikan pelayanan hukumnya kepada saya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, saya tetap mendapatkan pelayanan hukum yang terbaik dari Kejaksaan Negeri Ciamis melalui media video call maupun WhatsApp. Dan itu memudahkan saya untuk tetap berkonsultasi dan sangat bisa dipahami. Terima kasih Kejaksaan Negeri Ciamis, semoga semakin sukses. Kejaksaan Negeri Ciamis dengan lancar dan aman tanpa dipungut biaya. Kejaksaan Negeri Ciamis hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku saksi dan korban. Alhamdulillah sidang pertama saya selesai. Di sini di tempat Kejaksaan Negeri Ciamis dan alhamdulillah pelayanan sangat baik. Saya berterima kasih banyak kepada Kejaksaan Negeri Ciamis. Kejaksaan Negeri Ciamis hebat. Kejaksaan Negeri Ciamis terus melakukan perubahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun stakeholder agar dapat melakukan pelayanan yang bersih, efisien, modern, dan mewujudkan kejaksaan hebat. Kejari Ciamis, cepat, inovatif, aktif, modern.